Silakan. Oh, enggak bisa. Mbak, tadi udah kirim juga. Terima kasih sudah ngasih izin untuk kami bisa berkunjung ke tempat ini ya Pak. Jadi kami dari mahasiswa kita yang ingin berkunjung untuk menambah wawasan dalam jaringan komputer, lebih di TVRI ini Pak. Sebelumnya di sini kami tujuan kami yang pertama itu ingin mempertanyakan jaringan-jaringan yang ada di TVRI, lalu melihat beberapa perangkat. Tadi udah Bapak tunjukkan sebagian jaringan apa yang digunakan, yang seperti Bapak bilang tadi, jaringan perkantoran sama jaringan penyiaran. Jadi kami sudah memiliki beberapa pertanyaan untuk bisa kami bawa nanti dalam pengetahuan kami. Yang pertama, mungkin nanti ada beberapa kawan kelompok yang bisa mengajukan pertanyaan seperti bagian infrastruktur, konektivitas, keamanan jaringan, lalu pemeliharaan dan dukungan dalam jaringan. Yang pertama, langsung saja ya Pak, boleh kami tanya Pak, apakah ada masalah konektivitas di bagian infrastruktur dulu ya Pak? Perangkat jaringan apa saja yang digunakan di TVRI ini? Apakah menggunakan router, switch, firewall, access point atau yang lainnya Pak? Perangkat jaringan yang digunakan? Bukan standar aja sih, perangkat jaringan ya, ada router, ada optik, ada dari standar optik, pakai access point juga, masih hub juga. Berarti banyak yang digunakan ya Pak? Banyak juga. Hub, access point, optik. Lalu yang seperti pertanyaan di atas tadi, pertanyaan sama Bapak kan ya, tentang jaringan topologi yang digunakan seperti jaringan apa? Topologinya lebih ke star aja kan ini, star. Dimana star itu udah di manajemen network, dimana untuk siaran, untuk server semua terbagi dan keamanannya udah dimana kita tahu semua kita kan sudah daftar warna sekalian, itu udah bisa dimasukkan musik semacamnya kan, segala semacamnya kita masukkan melalui. Lalu bagaimana distribusi perangkat jaringan dalam membangun perusahaan distribusinya? Distribusinya macam-macam sih kalau perusahaan ya. Kalau di TVRI ya standar seperti star tadi. Kalau perusahaan lebih besar lagi.
yang lebih keamanan yang lebih canggih lagi kan kayak Cisco semacam itu kan. Kalau TVRI dia kan belum seperti bank, lebih ke jaringan data dan data video biasanya. Sedangkan kalau bidang keuangan itu kan diambil keamanan oleh pusat, itu yang kayak SIMQ segala macam itu kan pusat yang mengelola semuanya keamanannya. Jadi pusatnya ini udah di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. SIMQ. Jadi ini sebagai cabang atau gimana? Kalau di daerah kan ya per daerah masing-masing, punya jaringannya masing-masing. Kalau jaringan nasionalnya ada juga nama VPN IP. Kita menggunakan VPN IP di mana kita ngirim video, ngirim data itu bisa secara virtual privat internetnya kan. Iya. Di mana point to point Jakarta atau seluruh Indonesia sudah terhubung semuanya. Yang itu aktivitas dan kinerja. Boleh? Ya, silakan ya, silakan. Iya. Ya. Apakah ada masalah konektivitas atau kinerja yang sering terjadi? Lalu bagaimana cara penanganannya? Konektivitas ya. Iya, Pak. Kalau konektivitas itu kan kalau jaringan palingan terkadang masalah pertama. Masalah itu sini kalau misalnya ada jadi hujan petir, kita kan semuanya ini belum semuanya tercover FO. Jadi yang kalau masih pakai kabel, palingan dicoba pasang kan. Kalau masih pakai kabel, itu palingan kalau masalahnya entah kabelnya kurang dicolok, gitu. Ataupun IP-nya yang bentrok kan, kadang-kadang ada yang pakai IP statik, ada yang IP publik, IP IACP. Iya. Kadang-kadang ada yang kita kan nggak semuanya punya skill itu, kadang ada IP konflik dan sebagainya. Oke, Pak. Selanjutnya, bagaimana prosedur pengujian konektivitas dan performa jaringan yang dilakukan? Pengujiannya paling kan nggak banyak sih pengujian itu biasanya kalau kita kesana di mana konektivitasnya sharing datanya di mana berapa megabyte per second dia kita dapat, kalau ngirim 4 GB berapa menit gitu kan. Nah itu kan semuanya tergantung dari segi komputer juga karena hadis segala macamnya kan. Iya. Yang penting jalur internet sana kita pakai sekarang ini kita pakai 400 mega 2 ISP. Kalau udah terpakai 300 udah mana? Jadi untuk yang segitu udah lancar ya. Udah lancar. Dan pengiriman sharing data udah sampai 100 mega per second udah aman. Jadi bagaimana perusahaan itu melindungi jaringan dari ancaman eksternal? Nah, jaringan eksternal kan kita kan tadi bilang kan dari pakai firewall ya. Kita gini kan menggunakan SIM publik dan DHCP dari SPID dan ASCII-net. Itu kita gunakan di awal utamanya, pintu gerbang utamanya pakai Mikrotik. Mikrotik itu baru kita sebar ke teman-teman lain, komputer lain, server lain. Jadi menurut ya. Nggak sampai pasang firewall, betul firewall yang kayak Cisco itu. Smart lah kan. Nggak pakai. Karena yang setiap gue bilang tadi beda dengan bank-bank Motor itu lebih apa kan? di dalam lagi apa ya inskripsinya. Apakah ada kebijakan kontrol akses yang diterapkan di perusahaan, Pak? Pasti ada aksesnya. Kita kan akun operator beda sendiri kan. Akses poinnya beda sendiri, untuk tamu beda juga sendiri. Akses poinnya yang diperbolehkan. Untuk karyawan pun dibatasi juga yang diperbolehkan apa aja gitu kan. Akses poin semua kan ada dibatasi juga. Karyawan punya misalnya queue-nya beda lagi, karyawan berapa, cash berapa gitu. Ya itu dari Bagian untuk beberapa ya. Bagian. Apa jenis enkripsi dan autentifikasi yang digunakan jaringan nirkabel? Ini nggak ada nih. Nggak ada ya? belum ada. Belum kita pakai itu enkripsi. Nggak ada enkripsi. Belum. Mungkin ke depannya akan itu karena ke depannya
Gimana Pak Pimpin bilang se-Indonesia bakalan tingkatkan keamanannya. Tapi itu kan SIM IT pusat yang punya ini nanti kita rencana. Oke Pak, terus masuk ke untuk menanyakan pemeliharaan dan dukungan jaringan nih Pak. Ada beberapa pertanyaan dari kami. Apakah ada pemeliharaan berkala untuk perangkat jaringan yang ada di sini Pak? Yang kami bawa ke semua kawan-kawan palingan itu aja. Kita periksa jaringan perubahan, transfer tidaknya, apakah perkabelan yang masih bagus tidaknya. Jadi cuma itu aja untuk apanya Pak? Pembersihan dari alat-alat jaringannya. Terus bagaimana perusahaan menangani atau TTR ini menangani downtime jaringan Pak? Lalu rata-rata waktu untuk pemulihan jaringannya itu bagaimana Pak? Kami kan, abang kan kan pakai 2 ISP tuh. Iya. Jika salah satunya down, dia otomatis ke menjaga ke tarik satu lagi. Padahal downtime-nya kalau misalnya buat komputer itu ya nggak ada obatnya lagi. Nggak ada obatnya kalau untuk ke apa ya, untuk karyawan. Kalau untuk penyiaran tetap jalan karena dia tidak full FO berarti. Jadi menyediakan cadangan apa tadi Pak? Cadangan USB-nya pakai 2 di sini. 3 lagi malah. Lintas Arta, Speedy, sama Astinet. Jadi untuk berjalannya siaran tadi Mas berarti pakai apa Pak? Itu kan abang kalau fullnya yang standar ke Astinet. Nah, Astinet itu lebih dedicated, lebih temporer Pak ya. Ya, stabil ya. Stabil itu pakai siaran seperti pengiriman gambar ke satelit, YouTube, ke Instagram lainnya pakai Astinet. Lalu apakah perusahaan menggunakan atau TVRI menggunakan backup perangkat atau jalur alternatif jika terjadi kegagalan Pak? Pasti ada. Kalau abang ada mikrotik ada 2 biji standby, di mana pusatnya ada CCR atau lagi ada CRS, di mana CRS itu bisa untuk menanggulangi kalau misalnya CCR yang rusak misalnya. CRS ini standar aja kan untuk pembagian jaringan. Jadi cuma satu itu ya? Ada sih apa? Yang Starlink ya. Itu Starlink ya? Starlink. Ya. Itu ya sih. Ya. Oh, iya. Oke, yang perkembangan sekali Jadi bagaimana untuk menghindari risiko apabila ada virus yang dapat menyerang jaringan wifi? Kalau virus kan itu lebih ke personalnya kan. Nah, jadi kalau personalnya jaringan palingan setiap komputer dikasih tombol apa antivirus gitu. setiap komputer apa? Kalau soalnya kalau dia menyerang server segala macam kita udah ada backup di server. Untuk masalah komputer nih Pak, jadi di sini kita menggunakan berapa komputer Pak ataupun laptop? Semuanya Ada berapa unit gitu Pak? banyak ya, berapa? Banyak. Kalau yang terdaftar abang ada, itu sama perangkat handphone sekalian ya. Ya. Itu udah 100 lebihan. Oke. Sekarang tentang pengembangan dan Sekarang skalabilitas. Apakah jaringan saat ini mampu mendukung pertumbuhan jumlah pengguna dan perangkat? Insya Allah masih mendukung. ya, karena kan banyak juga yang Ya. bilang tadi. Ya, banyak. Insya Allah mendukung. Mendukung. Oke. Apakah perusahaan ini atau TVRI memiliki rencana untuk meningkatkan atau memperbarui infrastruktur jaringan dalam waktu dekat? Kalau sekarang ini dalam permintaan ya, kita nggak bukan untuk FO seluruhnya. Di sana kalau misalnya hujan atau hujan masih bisa lah, insya Allah bisa terjaga FO semua, walaupun jaraknya sampai cuma 110 meter kita pakai. Jadi masih bisa gitu ya Pak. Tolong catat. Udah. Kan tentang kebutuhan khusus ya Pak. Apakah TVRI ini memiliki persyaratan khusus untuk aplikasi atau layanan tertentu
seperti vlog atau konferensi video? Kita kalau konferensi video cuma pakai Zoom aja, Zoom ya. nggak ada yang khusus. Jadi Lagi. terakhir nih Pak, untuk dokumentasi dan kebijakan jaringan. Apakah ada prosedur untuk melakukan perubahan pada konfigurasi jaringannya Pak? Kalau selama ini apa paling kan minta izin sama kepala abang, Katim pimpinan sama Katim abang Pak Budianto. Pak Budianto aku sama Pak Pipin. Kalau udah oke sepertinya cobalah, asalkan coba. Jadi itulah prosedur untuk melakukan perubahan ya Pak. Setelah itu paling kalau misalnya abang ada Pak ini bakalan mati ya beberapa jam berapa mungkin percobaannya akan bakalan gagal tidak setelah lalu bagaimana kegiatan perusahaan dalam menangani data dan informasi sensitif pada jaringan Pak? Kalau itu yang sensitif palingan yang ICQ itu keuangan itu kan sudah ada firewall masing-masing. Kita pakai website di pusat, kita nggak ada urusan yang terlalu serius tentang keamanan itu. Jadi belum gimana Pak, belum terlalu terhubung atau gimana? Ya berhubungnya sama Jakarta aja, sama yang pusat, pusatnya Jadi ada aplikasi itu aplikasi. Oh gitu ya. Aplikasinya lewat internet itu kan banyak lagi kan. Iya. Oke Pak. Mungkin itu saja Pak yang ingin kami pertanyakan dan izinkan kami untuk bisa melihat ya jaringan Oke, tadi nanti untuk saya- bisa diberi Ya. penjelasan Oke, siap. fungsi-fungsi jaringan Pak. Itu Pak Martin yang saya bilang itu Iya. kalau yang bertanggung jawab kepada teknik produksi dan penyiaran Mahasiswa gitu loh, kan. mahasiswa dari Agma Putra Pak. Oh iya. Pak Martin ini yang tanggung jawab terhadap teknik produksi dan penyiaran dan di studio gitu loh kan. Ya tadi Pak Jul misalkan Pak Jul yang IT dan media baru, ketika ada pekerjaan ke apa ya kita saling koordinasi gitu loh kan. Karena kan sudah yang bertanggung jawab di studio ini Pak Martin gitu loh kan. Kalau ada penambahan alat, ada buat jaringan, Pak Martin kan harus tahu gitu loh kan, karena wilayah. Jadi punya khusus bagiannya masing-masing gitu. Iya, tanggung jawab bagi masing-masing gitu loh kan. Kalau saya kebetulan di MUK tadi flexing kan dan transmisi gitu kan. Itu berkaitan juga dengan jaringan penyiaran. Oh, Ya, gitu. Ya, kena semua jadi kami ya tim gitu loh. Makanya di sini tidak ada jabatan kepala seksi, kepala bidang. Kami ketua tim. Itulah restrukturisasi di TVRI gitu loh. Jadi jenjang-jenjang itu sudah dipangkas gitu. Jadi reformasi birokrasinya di situ. Jadi kita ya saling saling mendukung. Iya. Gitu. Oke Pak. Boleh kami langsung lihat Pak? Boleh, Bisa boleh. Dokumentasi. Boleh. Nanti Pak Martin tadi sudah ke subkontrol, udah tadi ada Ali Akbar, nanti ke MCR. Tadi saya bilang kan MCR di sini, gitu loh kan. Terus ruang server, nanti ada ruang media baru, ruang podcast, gitu loh kan. Sama di transmisi sini. Di belakang tuh, belakang apa? Belakang dulu. Nah, pendukung perangkat MCR, ya, pendukungnya ada server juga di situ ya. Ada server untuk Soliton, 3G bonding, yaitu untuk yang live report di lapangan. Live report di lapangan menggunakan 3G bonding, peralatan itu masuk ke server, masuk ke MCR nanti. Dia langsung masuk gitu. Iya, dia pakai IP aja deh. Pakai IP ya, di lapangan itu ada alat namanya 3G bonding gitu kan. Lempar audio visualnya ke server. Dari server langsung ke MCR. Seperti itu itunya ya. Mungkin itulah yang beda dengan yang lain kalau Iya. penyiaran itu loh kan. Itu gitu loh kan.
Ada juga yang TV and IP yang tadi Pak bilang itu langsung dari poin ke poin Pekanbaru Jakarta. Nah, itu siaran lokal yang disiarkan melalui website ya. Jadi kita juga ada melalui aplikasi juga. Itulah kebutuhan penyiaran dengan media baru sekarang ini gitu. Orang kan juga jarang buka TV ya, makanya di mobile ya kan. Nah, itu gitu. Itu. Sistem jaringan kita di sini ada dua sistem jaringannya. Jaringan perkantoran ya, sama jaringan penyiaran gitu. Nah, perkantoran kita itu pakai yang Indigo ya, yang 300 Mbps itu. Nah, tapi kalau untuk penyiaran dia kan perlu yang dedicated ya, yang satu ya, kita pakai Astinet 100 mega. Sama kalau untuk media baru, nah ini media baru ini sistem penyiaran yang baru karena kita melihat kecenderungan masyarakat itu lebih banyak membuka HP dibandingkan TV kan gitu ya kan. Makanya kita sekarang ada bidang yang namanya media baru, itu podcast, streaming gitu ya. Dan kita kalau untuk media baru kita pakai Lintas Arta khusus untuk media baru. Lintas Arta itu sendiri bagaimana? Lintas Arta itu ya sama dengan kalau Telkom kan BUMN ya gitu kan. Tapi kalau Lintas Arta itu dia swasta. Nah, Lintas Arta gitu loh. Itu kita itu Jakarta yang mensupport kita jaringan itu gitu loh kan. Nah, itu untuk penyiaran ya. Kalau sistem penyiaran kita di sini ini dari sub kontrol ke master kontrol, nanti master kontrol di bawah sana gitu. Boleh Bisa ya, bisa. Nah ini kita sudah, karena di sini rawan petir ya kan, rawan petir, kita outdoornya lebih banyak pakai ECO, jaringan ECO karena lebih aman. Nah, kenapa ECO dibandingkan kita pakai LAN? Karena ECO itu tidak mengalirkan listrik, dia cahaya kan, nah lebih aman dia gitu terhadap sambaran petir gitu. Makanya outdoor kita rata-rata boleh dikatakan 80% sudah jaringan ECO gitu. So nanti dari sub kontrol ke master kontrol, nah dari master kontrol nanti ke transmisi atau ke di situ transmisi itu untuk menyiarkan siaran yang dari subkontrol ini atau yang dari MCR. MCR itu dia berupa automation. Jadi program-program yang ada di TVRI Riau itu disimpan di dalam satu komputer namanya automation, dan sudah di list jam-jamnya, jam berapa, otomatis itu. Susun otomatis. Otomatis. Nanti bisa dilihat gitu, bisa dilihat nanti sistemnya, nanti bisa bertanya juga nanti di sana gitu kan. Nah, jadi itulah untuk jaringan yang ada di TVRI Stasiun Riau gitu. Jadi ada dua ya, jaringan perkantoran sama jaringan penyiaran gitu ya.
input equipment. Ini inputnya di sini semua. Dan ini dibagi. Makanya namanya SPI distributor. Dibagi untuk kemana? Banyak ini cabangnya. Untuk ke encoder MCPC, satelit yang saya bilang tadi ini. Ini encodernya dia, encodernya ya. Dia nembak ke Jakarta, ke Cibinong, ya, Telkomsat menggunakan IP. Dan ini kita pakai Astinet jaringan. Astinet kan kita kalau kita berlangganan itu kita dapat 5 IP ya. Satu IP untuk programnya, 4 IP itu yang kita bisa gunakan. Ya, gunakan salah satunya untuk ini. Untuk MCPC, untuk yang saya bilang tadi 3G bonding, untuk record itu pakai IP juga, ya kan? Ini kita nembak ke satelit yang ada di Cibinong, ya, Telkomsat. Nanti baru dari Telkomsat ke satelit. Itu baru bisa kalau kita mengirim itu kan uplink ya, namanya uplink teknisnya ya. Nerima itu downlink. Jadi kita tahu apa gunanya ini untuk TVRI Riau, supaya kita bisa di daerah-daerah kayak Siak, Sungai Pakding, ya, dan kali situ Dumai, Kalimantan, Pasir Pengarayan, Tembilahan, itu bisa mendownlink siaran kita yang sekarang. Menggunakan apa? Parabola. Nah, di downlink menggunakan parabola, baru disiarkan lagi di sekitar wilayah sekitar transmisi yang ada di daerah-daerah lain. Itu apa? Baik itu kepulauan. Tapi ya itu saya bilang delaynya itu 20 sampai 30 second retensinya itu.